Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ayo Buka Mata untuk mengetahui hal-hal yang selama ini belum kita ketahui. Dia jadi mungkin bisa cerita, nanti juga dia memotivasi untuk sekolah-sekolah yang lain, cerita awal mula dari sejak awal dulu masuk di SD Sukaraja, kemudian mungkin situasi waktu itu ketika masuk sekolah ini kondisinya belum seperti ini, dan sekarang ternyata menjadi salah satu sekolah yang sudah berhasil atau dinilai berhasil menerapkan gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin Bu Aradia biar cerita awal mulanya dulu, sejak tahun berapa masuk di sini dan kondisinya seperti apa. Enggak Bu? Ya. Pertama kali saya masuk di SD Negeri Sukaraja ini pada tahun 2018 awal. Itu kondisinya lingkungan di SD Negeri Sukaraja ini masih sangat minim, artinya dari segi kebersihan, dari segi kondisi lingkungan sekolahnya, lingkungan kelas juga masih sangat konvensional, belum ada tempelan, belum ada hasil karya yang ditempel. Pertama kali yang saya lihat seperti itu, kemudian saya lakukan tindakan yang pertama adalah mengkondisikan dulu lingkungan luar kelas dulu. Di halaman sekolah. Di halaman sekolah, di halaman pintu gerbang juga ada beberapa hal yang memang harus kita kondisikan mengenai kebersihan. Setelah kita melihat kondisi lingkungan di luar sekolah, kemudian saya masuk ke lingkungan kelas. Yang pertama kali saya lakukan adalah mengundang komite sekolah untuk bisa turut aktif di dalam kegiatan sekolah SD Sukaraja. Kemudian membentuk paguyuban orang tua per kelas masing-masing agar bisa ikut serta dalam mengembangkan SD Negeri Sukaraja ini. Nah, pertama kali saya membentuk programnya adalah program untuk bisa mengkondisikan lingkungan, baik lingkungan luar sekolah dan dalam sekolah, menjadi kondisi yang lebih menyenangkan bagi anak-anak. Nah, dari lingkungan di luar sekolah, karena kondisi lapangan di SD Negeri Sukaraja itu yang pasti banyak sekali rumputnya, kemudian saya sampaikan kepada paguyuban orang tua untuk bisa memberikan pagar yang berupa ban bekas yang dicat supaya bisa digunakan untuk anak-anak belajar, untuk duduk-duduk istirahat sambil membaca buku. Ini tujuannya. Kemudian saya potong dulu, berarti sebelum Bu Aradia masuk di sini keterlibatan komite dan orang tua belum ada keterlibatan ya? Komite dan orang tua. Ya. Jadi karena sebenarnya itu kan menjadi potensi, karena jelas tidak mungkin hanya pihak sekolah yang melakukan sentuhan atau inovasi di sekolah tanpa dukungan dari orang tua. Ini melihat itu kemudian merangkul atau mengajak diskusi dengan komite, bermusyawarah, termasuk membentuk paguyuban orang tua ya. Iya. Ya. Jadi pertama kali itu yang saya lakukan. Oh ya, dan ternyata itu berhasil ya. Berhasil. Nah, mungkin dari beberapa perubahan yang kemudian bakal dia lihat di sekolah ini setelah melibatkan komite dan orang tua, dan mungkin juga keterlibatan mereka seperti apa itu? Keterlibatan mereka ini sangat banyak perannya. Yang pertama, mereka itu membantu sekolah dalam menggalang dana yang jelas. Dana. Menggalang dana itu kita tidak ikut campur di dalamnya, karena itu murni dilakukan oleh paguyuban orang tua dan komite sekolah. Jadi kita tidak mengelola keuangannya. Jadi yang menentukan terus apa yang harus dikumpulkan itu semua semuanya dikelola oleh komite dan orang tua ya. Artinya karena memang ada ketentuan bahwa waktu sekolah negeri tidak boleh ada namanya iuran dan apapun lah seperti itu. Jadi murni diserahkan ke orang tua ya. Kemudian mereka beraksi. Aksinya nanti pengelolanya juga dari komite dan paguyuban orang tua. Jadi sekolah itu hanya pokoknya mengelola anaknya saja. Oh gitu. Jadi yang bekerja juga orang tua. Kemudian untuk makan minumnya, kalau mau mencari itu kan aku dikerjakan bersama-sama juga dari bendahara komite. Sampai sekarang pun kas juga berada di komite. Kita tidak pegang uang kas dari komite. Cuma kalau kita perlu, kita cuma mengundang dari paguyuban orang tua, kita mau mengadakan acara seperti ini, monggo mau dikelola seperti apa, seperti itu. Jadi kita tinggal. Kemudian
karena saya lihat ini, atau kita lihat sekarang lingkungan di SD Sukaraja ini halamannya juga sekarang sudah begitu variatif dengan taman dan bentuk aksesori yang lain. Ini awalnya dulu idenya bagaimana menumbuhkan ide itu? Kalau ide itu kita cuma waktu istirahat ya Pak, dengan Bapak Ibu guru. Itu komunikasi juga dengan Bapak Ibu guru, terutama yang muda-muda. Kita mau seperti apa ya kelasnya. Jadi, apa yang harus kita buat di kelas ini, misalnya pojok baca itu sekali pojok baca yang kita buat bersama-sama. Tetapi yang mengerjakan kembali ke paguyuban orang tua masing-masing kelas. Jadi kemudian kan apakah itu awalnya punya sudah punya pengalaman mengolah limbah seperti itu di tempat yang dulu sebelum bertugas di sini, ataukah hanya ya karena begitu melihat situasi sini kemudian muncul ide mendadak? Idenya seperti apa? Kalau pertama kali saya tuh dulu di SD Negeri 2 Sentulo mengelola kelas, dan kelas itu pertama pengalaman bersama Bu Sudia itu kan ada lomba yang itu sampai ke Surabaya itu. Nah, kita per kelas harus punya ide lah, idenya muncul kita sendiri, muncul bagaimana mengelola kelas, dan saya mencoba mengelola kelas saya ternyata berhasil cukup bagus. Artinya terus saya bawa ke sini untuk ke kelas masing-masing. Selain itu juga kita melihat kondisi Pak, begitu melihat kondisi kita punya ide itu saja. Jadi mungkin tidak dari mana-mana, tapi kita punya ide bagaimana caranya, kita berpikir langsung muncul gitu aja. Kemudian sesuatu inovasi yang baru, artinya selama ini kan belum ada. Apakah ada kendala khususnya untuk teman-teman Bapak Ibu guru, kan selama ini itu tidak pernah terlintas mungkin di pikiran beliau-beliau. Apakah juga awalnya mengalami kendala untuk sosialisasi atau mengajak teman-teman guru di sini? Ya, kendala sih banyak sekali ya, kendala karena memang pertama itu kita harus mengubah mindset guru Pak. Guru itu mengajar ya tidak hanya mengajar saja, itu harus dirubah. Dan pertama menggunakan lingkungan sekolah untuk belajar itu juga kita harus mengubah ke guru-guru, itu memang sulit. Tapi ya sedikit demi sedikit kita komunikasikan supaya guru bisa mengkondisikan lingkungan itu memang dikondisikan benar-benar untuk belajar seperti itu. Dan itu dimulai dari yang muda. Tidak semua guru. Tidak semua guru. 1-2 guru dulu. Karena ya ini tidak kita akui ya, mungkin tidak semua orang itu suka perubahan. Jadi tidak semua orang suka perubahan, tidak hanya di lingkungan sekolah, dari lingkungan masyarakat kita pun juga kita sering menemukan kita sebenarnya ada ide untuk kita melakukan perubahan, tapi juga tidak semuanya kemudian menunggu. Nah ini apalagi di manajemen sekolah, untuk memberikan layanan pendidikan, memberikan pengajaran, mungkin selama ini kan guru-guru sudah merasa nyaman dengan model yang lama. Nah kemudian Bu dia mencoba membuat inovasi, model-model penyampaian pelajaran di kelas juga mungkin ada perubahan. Mungkin yang cerita awal dimulainya dari kelas berapa atau siapa yang melakukan perubahan itu? Mulai kita mengkondisikan kelas itu sebenarnya mulai dari kelas 5, karena pada saat itu kelasnya kosong sehingga saya harus masuk saya harus masuk mengisi kelas 5. Nah, dengan saya masuk bertemu dengan anak-anak itu, ternyata anak-anak itu belajar kalau belajar aja kan bosan. Kemudian saya terapkan dengan kedisiplinan dulu, kedisiplinan untuk belajar, supaya nanti kalau bel masuk itu begitu mendengar juga masuk. Pagi itu tidak ada yang terlambat. Kemudian saya membuat daftar hadir dari sampah bekas dari itu, botol minuman yang kecil-kecil itu kita tempelkan, kita beri nomor, kemudian ada nama yang dari stik es krim, kemudian diberi menurut kamu gambarnya mau apa, tulisin namanya, nanti kamu tempelkan, yang datang pertama di nomor 1, datang kedua di nomor 2. Nah, mulai dari itu kemudian kita juga membuat semuanya serba praktek, jadi tidak pelajaran itu tidak semuanya di kelas, kita keluar praktek. Misalnya kalau dulu pertama itu materinya pas membuat pernafasan. Jadi pernafasan itu kan kita buat bagaimana dengan balon itu, kemudian membuat pelangi itu juga kita langsung dari di luar
kita mencoba bagaimana caranya supaya terbentuk itu. Jadi kita tidak menyampaikan teorinya seperti ini enggak, tapi anak-anak menemukan sendiri, itu ternyata senang. Hasil karyanya kita tempel. Nah, itu hari berikutnya itu memang ada perubahan banyak dari anak-anak tentang kedisiplinan, tidak ada yang terlambat. Jadi jam 7 itu sudah masuk ya, anak-anak tidak ada yang terlambat. Karena mereka Meskipun akan buru-buru masukkan nomor itu ya. Iya, buru-buru masukkan itu berebut artinya. Jadi berangkat pagi itu berebut. Itu mulai dari kelas 5 dulu. Yang lain belum ada. Jadi kita mulai dari kelas 5. Kemudian biasanya kan salah satu penyebab agak busanya anak ketika mengikuti proses pembelajaran itu kan, kalau dulu sekolah kita itu kan klasikal. Iya. Penataan meja, kemudian juga alat-alat peraga yang digunakan. Dulu kan kadang hanya membacakan buku, anak-anak kemudian menirukan. Nah, mungkin ada sentuhan juga di situ agar anak-anak senang. Ya, ada Pak. Jadi memang kita merubah. Dulu alat peraga itu masih belum semuanya di perpustakaan, berantakan di mana-mana. Kemudian saya jadikan satu di sana, dan yang dibutuhkan di kelas silahkan dibawa ke kelas. Karena kalau yang dibutuhkan setiap hari di kelas, misalnya ada kartu angka, kartu huruf itu di kelas 1 ya, kita taruh di kelas 1 itu digunakan setiap hari, saya katakan seperti itu. Itu ada perubahan. Kemudian yang kedua, gunakan lingkungan. Misalnya belajar tumbuhan itu ya jangan hanya diberi gambar, di sana banyak tumbuhan, bawa keluar, saya katakan seperti itu ada. Jadi ada perubahan sedikit demi sedikit, tapi juga belum semuanya harus sedikit demi sedikit. Jadi memang bagaimana menciptakan sekolah ini agar semua siswanya juga senang, dan tentunya gurunya juga senang. Gurunya harus senang dulu. Ya, karena mungkin juga karena anaknya sudah senang berlama-lama di sekolah, tapi gurunya tidak buru-buru kepengen pulang, juga akan berbeda. Nah, ini kemudian tanggung jawab sekarang, tanggung jawab untuk agar kondisi ini selalu terjaga. Ini kemudian diserahkan ke penjaga sekolah, ataukah ini kemudian diserahkan ke siapa ini? Oh tidak, kalau ini kita ke guru kelas dan anak-anak langsung. Misalnya untuk kebersihan kita membuat program GPS, gerakan pungut sampah. Jadi kalau pagi itu sudah daun-daun kan banyak yang jatuh, itu ya nyapu, membantu penjaga sekolah, guru-guru juga ikut, saya juga ikut, saya juga harus ikut juga karena memberi contoh kan. Jadi mengumpulkan sampah itu juga kita bekerja sama. Ada gerakan itu tidak murni diserahkan kepada penjaga sekolah. Kemudian kelas itu tanggung jawab antara guru kelas bersama dengan anak-anaknya, sampai dengan halamannya, menyiram tanamannya. Kalau tidak seperti itu tidak jalan. Oh iya. Kemudian saya sekilas tadi juga kita lihat di ruang kelas itu kan banyak. Kalau dindingnya, kalau dulu kan banyaknya dinding sekolah itu harus bersih. Ya. Nah, tapi sekarang di SD ini kan ternyata justru banyak apa ya, banyak tempelan banyak hiasan. Itu memang seperti itu. Iya, memang seperti itu, kondisinya seperti itu. Artinya isinya itu bukan tempelan-tempelan dari guru, tetapi memang hasil karya anak. Nanti bisa dilihat di kelas-kelas. Jadi hasil karya anak itu silahkan dipajang supaya anak bangga dan besok mau melakukan lagi. Kalau tidak dipajang, tidak diberi penghargaan, wah ini hasil karya bagus loh ini, itu besok buat lagi juga mau. Kalau tidak seperti itu tidak mau Pak, jadi tidak selesai pekerjaan itu. Ya, jadi itu apa yang sudah dilakukan sampai saat ini. Kemudian terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan, ini kan mungkin bagi masyarakat umum, bahkan mungkin juga beberapa sekolah belum begitu mengetahui apa itu gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin bisa cerita Bu, kemudian gerakan sekolah menyenangkan seperti apa, kemudian mencoba diimplementasikan di Sukoraja juga wujudnya seperti apa, itu mungkin bisa diceritakan. Ya, saya ceritakan awal, saya belum mengenal GSM. Jadi belum mengenal GSM ya? Dulu ya, tapi saya sering membuka konten-konten ataupun di YouTube itu tentang bagaimana mengelola sekolah, yaitu bagaimana mengelola sekolah, bagaimana mengelola kelas, itu saya sering buka. Sehingga dari saya melihat dari tayangan-tayangan itu saya terapkan dulu, mulai dari saya kalau kelasnya seperti ini ternyata bagus, kita coba gitu. Artinya kita mencoba dari pengalaman-pengalaman yang di luar orang lain itu di tontonan yang saya lihat. Itu pertama. Terus untuk anak-anak itu ketika mau pulang itu kan biasanya anak ribut mau pulang. Tapi kalau pengalaman saya yang saya terapkan dengan seperti itu, misalnya dulu ada ekstra ke Mataraman. Mataraman itu kan jamu-jamuan kita bawa.
kita bawa ke kelas, nanti kita beri nama, kemudian kita tempel, itu ditempelkan di dinding Pak, namanya ini, nanti anak-anak menggambar fungsinya apa tuh ini sebenarnya, itu sampai sore nggak mau pulang. Nah saya juga kalau sampai sore, anak-anak besok lagi, kita kalau sampai jam segini itu udah waktunya untuk anak-anak nanti pulang ke rumah. Nanti Bu Guru masih pengen lanjut, besok kita lanjutkan lain kali dengan tema yang lain, saya katakan seperti itu. Mau di sekolah terus lah. Gurunya juga lelah gitu. Ya berarti awalnya sebenarnya juga tidak tahu ya, belum mengenal GSM. Ya kemudian sekarang kan memang di Kulon Progo sudah terbentuk semacam organisasi atau apa yang terkait dengan GSM itu. Kemudian sekarang langkah real yang dilakukan dari sekolah-sekolah yang sama-sama punya komitmen untuk menerapkan GSM itu, kemudian apa yang jadi program dari GSM di Kulon Progo? Saya pertama mengenal GSM itu ketika disampaikan untuk menjadi POP satu sekolah POP GSM, itu saya baru mengenal satu di antara 10 sekolah di Kulon Progo itu ya, itu saya baru mengenal yang namanya GSM itu seperti ini ya, baru itu. Artinya tidak dari awal itu sudah ada tempelan-tempelan seperti itu, tapi saya belum mengenal dalam GSM. Nah setelah saya masuk ke GSM, saya baru mengenal, oh ternyata yang saya terapkan itu sudah masuk ke GSM gitu. Jadi ada istilahnya gadok antara yang saya lakukan itu dengan program GSM, kemudian kita lanjutkan. Nah setelah saya mengenal GSM, baru saya buatkan program Pak, karena memang program itu saya kenal setelah masuk GSM. Nah programnya yang pertama adalah saya mengkondisikan lingkungan yang sesuai dengan program GSM. Yang ada zona-zona itu kita masukkan ke program untuk pembelajarannya. Yang pertama yang saya lakukan ya, kita komunikasi lagi pada paguyuban orang tua. Nah, Bapak Ibu ternyata kita masuk ke program GSM. GSM itu apa? Saya jelaskan kepada paguyuban. Loh, ternyata kita sudah masuk Bu itu. Kita membuat ini sudah masuk. Iya, nanti kita lanjutkan programnya nggih, saya katakan seperti itu. Nanti programnya kita lanjutkan, kita bersama lagi bagaimana kita mengkondisikan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Kalau dulu kerjasamanya hanya untuk mengkondisikan lingkungan, sekarang kita kerjasamanya kita tingkatkan, saya sampaikan seperti itu. Kita tingkatkan pada proses pembelajaran, karena proses pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi nanti juga dilanjutkan kerjasama orang tua untuk belajar bersama dengan anak-anak, saya sampaikan seperti itu Pak. Jadi kemudian setelah ini sudah secara efektif penerapan sekolah menyenangkan ini sudah berapa tahun berarti ya? Sudah 2021 ya, secara intens ya dilakukan 2 tahun. Mungkin dari 2 tahun ini yang dilihat Bu Akadia ini perubahan terkait dengan prestasi akademik anak atau semangat anak mengikuti pembelajaran, ada peningkatan yang cukup signifikan. Kalau masalah prestasi itu kan kita tidak bisa mengukur prestasi akademik itu. Tidak bisa ya. Tapi prestasi itu kan diukur dari kemampuan bakat minat anak. Jadi kalau menurut GSM itu tidak hanya akademik saja prestasi tidak anak itu. Angka-angka iya, ya. tidak angka-angka, tapi prestasi itu bisa diukur dari bakat minatnya. Kita melihat juga ada yang bakatnya di dalam juga sudah ikut dulu di dalam pas apa ya? Peringatan dari apa itu ada Rafka itu tidak ikut itu dalam. Kemudian tari juga ada yang ikut, kemudian jadilan juga seni. Jadi kita tidak ke akademiknya saja, tapi bisa di luar itu untuk bisa berprestasi. Saya sampaikan ke anak-anak seperti itu. Bisa ikut lomba, silahkan. Kalau memang prestasimu di situ, kita tidak bisa ukur dari matematikanya saja. Memang agama ini banyak yang agama. Jadi memang kalau sekolah menyenangkan itu yang membuat anak senang. Artinya karena mungkin ada anak-anak itu ketika harus mengikuti pelajaran matematika sudah tidak nyaman, tidak senang. Ya, maka bagaimana agar kondisi sekolah itu kemudian senang. Jadi membuat situasi itu ya. Karena ya mungkin memang dari cita-cita pendidikan itu kan tidak hanya orientasi mendapatkan nilai, mendapatkan angka gitu. Jadi sangat bermanfaat, sangat terasa nanti untuk pengembangan potensi bakat anak itu nanti betul-betul akan terakomodir dengan
dengan gerakan sekolah menyenangkan ya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran untuk semua sekolah. Jadi jangan sampai kemudian kita membelokkan arah tujuan dari sebuah lembaga pendidikan itu menggiring anak untuk bisa mungkin kalau dulu ukurannya kan nilai NIM atau nilai kalau angka 10 berarti anak itu sukses. Nah kan tidak seperti itu ya. Kalau semangatnya dari sekolah menyenangkan tidak seperti itu. Jadi semua kelebihan sekecil apapun dari anak dihargai. Misalnya anak itu bisanya ya pada kedisiplinannya, akan ada anak itu yang memang di akademinya kurang tapi dia karakternya bagus. Nah itu kita hargai, semuanya kita hargai. Kok anak itu tahu loh bagaimana menjaga lingkungannya, paling rajin, kita hargai. Memang kelebihannya di situ. Jadi kita tidak hanya matematika, bahasa, ada yang dari matematika kurang tapi komunikasinya bagus, ada. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, nah itu kita arahkan ke komunikasi. Sekarang terakhir ini terkait dengan membuat situasi sekolah yang menyenangkan. Apakah saat ini di SD sekolah saja di tahun yang kedua untuk menerapkan secara intens kegiatan ini, mungkin untuk pembiasaan untuk kegiatan atau gerakan ini, apakah sudah atau usaha apa yang dilakukan untuk mempertahankan pembiasaan? Artinya semua komponen yang terlibat di sekolah, dari siswa, kemudian juga guru, tadi disampaikan juga keterlibatan komite dan orang tua, apakah sekarang sudah mulai terbangun? Iya, kalau kerjasama dengan orang tua itu sudah cukup banyak terbangun, Pak. Jadi peran orang tua ke sekolah itu banyak sekali. Jadi setiap ada masalah kita komunikasinya kepada orang tua. Perannya baik, sangat baik. Sampai dengan ekstrakurikuler kita juga kerjasama dengan orang tua. Misalnya pencaksilat, karena masalah pendanaan kita serahkan ke orang tua kembali. Siapa yang mau mengikuti itu di luar, kita kerjasamanya dengan kelompok pencaksilat. Nanti bayarnya juga ke paguyuban, artinya kita tidak membiayai itu. Kemudian yang tari juga seperti itu. Ada bakat tari, siapa yang mau ikut kita serahkan kepada orang tua. Jadi ada beberapa yang memang dibiayai sekolah, ada beberapa ekstra yang memang kita kerjasama dengan pihak luar. Itu ya perbincangan kita kali ini dengan salah satu sekolah di Kapanewon Anggulan SD Sukaraja yang menjadi salah satu sekolah yang mencoba merubah manajemen pengelolaan sekolah dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan menjalankan gerakan sekolah menyenangkan. Tentunya banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari upaya yang dilakukan oleh SD Negeri Sukaraja. Semoga juga nanti menginspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain, khususnya di Kulon Progo, bahwa ternyata untuk memberikan layanan pendidikan itu tidak hanya berorientasi kepada nilai. Karena menurut penjelasan dari Ibu Akatiah ini, kalau nanti orientasi kita hanya ke masalah nilai, nanti beberapa potensi anak-anak kita justru tidak bisa berkembang. Dan untuk mengembangkan itu, anak-anak bagaimana agar bisa senang di sekolah, perasaan di sekolah, mengikuti program, ya suasana sekolah harus dibuat menyenangkan. Dimulai dari tadi upaya penataan lingkungan, kemudian juga bentuk pengelolaan di kelas, kemudian dukungan dari semua pihak, khususnya orang tua dan komite. Ini ternyata sangat-sangat menentukan. Tentunya silahkan untuk sekolah-sekolah yang lain, kalaupun beberapa komponen belum bisa dilakukan, kendala jelas ada. Bu Akadiah mengalami bagaimana situasi awalnya, keterlibatan orang tua atau komite, bahkan mungkin tidak tahu program sekolah harus programnya apa, harus berbuat apa. Kemudian diajak oleh Bu Akadiah, ternyata akhirnya SD Sukaraja saat ini kondisinya berubah 180 derajat dari kondisi awal tahun 2018. Semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya untuk memberikan layanan pendidikan terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.